Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nawir. Saya mahasiswa Universitas Syukuraminoto Palopo. Nah, kali ini saya akan membagikan video presentasi kedua saya tentang program linier sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah riset operasi. Berikut video presentasinya. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita di materi kita yang kedua, yaitu tentang program linier, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bagaimana biodata saya sebagai perkenalan diri saya lebih lanjut. Nama lengkap saya itu adalah Akbar Nawir. NIM saya atau nomor induk mahasiswa saya adalah 15044111177. Saya berkelas di 4 gabungan 1 SIK. Adapun program studi saya yaitu Teknik Informatika dengan Fakultas Teknik Komputer. Nomor HP saya yaitu 0822936996 dan 694. Adapun email saya yaitu akbarnwr1@gmail.com. Saya beralamat di perumahan Devita Garden Blok A3 nomor 6 Benteng Raya Kota Palopo. Ini adalah foto saya. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan kita tentang materi presentasi kita, yaitu program linier. Nah, di materi atau di pembahasan tentang program linier tersebut, kita akan bahas beberapa pokok bahasan. Di antaranya ada 3 pokok bahasan utama yang akan kita akhiri dengan kesimpulan dari pembahasan ketiga pokok bahasan tersebut. Di pokok bahasan yang pertama kita akan membahas tentang pengertian program linier, penerapan program linier, metode-metode penyelesaian program linier, di mana pada pokok bahasan yang ketiga terbagi atas dua metode yang akan kita gunakan, yaitu metode grafik dan metode simplex. Kemudian terakhir kita akan tutup dengan kesimpulan dari pembahasan ketiga pokok bahasan tersebut. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita di pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian dari program linier. Program linier merupakan bagian dari matematika berupa pemecahan masalah pengoptimalan, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi linier yang bergantung pada kendala atau batasan linier. Kendala ini bisa berupa pertidaksamaan atau pertidaksamaan linier. Adapun menurut Julian Summit pada bukunya yang terbitkan tahun 1996, linear programming ialah metode ataupun teknik matematis yang digunakan untuk dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Ciri-ciri khusus dalam penggunaan metode matematis ialah berusaha untuk mendapatkan maksimasi atau juga minimisasi. Di pokok bahasan kita yang kedua, kita akan membahas tentang penerapan program linier. Penerapan konsep program linier dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah program linier ini merupakan salah satu teknik penelitian operasional yang digunakan paling luas dan diketahui dengan baik, serta berupa metode matematik yang berfungsi mengalokasikan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan tunggal seperti memaksimumkan keuntungan ataupun meminimumkan biaya. Program linier banyak diterapkan dalam membantu penyelesaian masalah ekonomi, industri, militer, dan sosial. Program linier berkaitan dengan penjelasan suatu dunia nyata sebagai suatu model matematik yang terdiri atas sebuah fungsi tujuan dan sebuah sistem kendala linier. Adapun program linier ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah pengoptimalan, memaksimalkan atau meminimalkan suatu tujuan. Nah, dari sini program linier ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak masalah yang berkaitan dengan perhitungan, seperti berdagang. Dalam berdagang, seorang pedagang pasti ingin mendapatkan keuntungan atau laba yang besar atau maksimum. Maka program linier dapat digunakan untuk menghitung maksimum laba yang dapat diperoleh seorang pedagang. Itu adalah bentuk contoh yang paling sederhana dari penerapan program linier tersebut. Nah, kita masuk di metode-metode penyelesaian program linier. Yang akan kita bahas ada 2 metode. Pertama, kita akan membahas tentang metode grafik. Kita akan bahas tentang pengertiannya terlebih dahulu dari metode grafik tersebut. Kemudian algoritma
dari metode grafik, yang dalam hal ini adalah algoritma atau langkah-langkah penyelesaian dengan menggunakan metode grafik tersebut dalam penyelesaian program linear. Metode grafik ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan linear programming. Metode ini menggunakan pendekatan grafik dalam pengambilan keputusannya, di mana seluruh fungsi kendali dibuat dalam satu bagian gambar, kemudian diambil suatu keputusan yang optimum. Metode ini terbatas pada pemakaian untuk dua variabel keputusan. Apabila memiliki lebih dari dua variabel keputusan, maka metode ini tidak dapat digunakan. Yang perlu kita garis bawahi adalah pada statement yang terakhir, yaitu metode ini terbatas pada pemakaian untuk dua variabel keputusan. Berarti secara otomatis untuk 3 atau lebih variabel keputusan yang digunakan dalam sebuah kasus, kita tidak dapat memecahkannya atau menemukan solusi keputusan dengan menggunakan metode grafik tersebut. Bagaimana algoritma dari penyelesaian metode grafik? Yang pertama, kita lakukan formulasi dalam metode matematis. Kemudian kita identifikasikan variabel, bagaimana fungsi tujuan dan fungsi kendala, kemudian membentuk grafik kendala atau fungsi visible menentukan titik koordinat, membuat atau menggambar grafik, menentukan daerah visible dan titik-titik visible-nya, kemudian substitusikan atau mencari titik keempat. Dan yang terakhir adalah kita lakukan pengujian. Contoh penerapan dan implementasi metode grafik. Kita mempunyai sebuah kasus yang akan kita pecahkan dengan menggunakan metode grafik. Seperti salah satu pada contoh kasus ini. Seorang produsen memiliki dua macam bahan, di mana bahan satu sebanyak 8 ton dan bahan 2 sebanyak 5 ton. Pedagang produsen tersebut atau seorang produsen tersebut berkeinginan untuk produksi dua macam produk A dan produk B. Untuk satu unit produk A membutuhkan 2 unit bahan 1 dan 1 unit bahan 2. Sedangkan untuk satu unit produk B membutuhkan 3 unit bahan 1 dan 2 unit bahan 2. Harga pasar untuk produk A sebesar 15.000 per unit dan B yaitu 10.000 per unit. Pertanyaannya adalah, berapakah produsen tersebut harus memproduksi produk A dan produk B untuk memproduksi hasil penjualan yang maksimum? Kita akan jawab dan kita selesaikan dengan menggunakan metode grafik. Langkah-langkahnya seperti berikut ini. Nah, pertama, setelah kita lakukan pemisalan atau memformulasikan pada algoritma pertama, kita buat dalam bentuk tabel. Kita lakukan dulu dalam bentuk tabel untuk memudahkan melakukan pemisalan. Tabelnya seperti kita lihat, kita lakukan yang tabel dengan bahan 1, bahan 2, dan harga pasar. Kita buat dalam satu kolom. Kemudian bahan yang diperlukan untuk membuat produk. Maksimum penyediaan bahan, yang dalam hal ini adalah bahan yang tersedia. 8 ton untuk bahan 1 dan 5 ton untuk bahan 2. Adapun harga pasar, seperti yang dijelaskan pada soal kasusnya. Nah, yang akan kita lakukan adalah bagaimana maksimum harga pasar. Yang akan kita cari atau fungsi tujuannya adalah bagaimana maksimumkan harga pasar Z sama dengan 15.000 X1 dan 10.000 X2, di mana X1 di sini maksudnya adalah produk A dan produk B untuk X2. Batasan-batasan, bahan 1 yaitu 2X1 tambah 3X2 lebih kecil sama dengan 8, dan bahan 2 yaitu atau X2 X1 ditambah 2X2 lebih kecil sama dengan 5. Dengan dimana X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Kita lakukan yang pertama, kita bentuk sebuah dual prima. Di sini saya menggunakan metode yang cukup sederhana. Kita minimumkan terlebih dahulu 8Y1 tambah 5Y2 sebagai maksimum persediaan bahan tadi. Untuk batasan-batasannya, 2X1 tambah Y2 lebih besar sama dengan 15.000, dan bahan 2 3Y1 tambah 2Y2 lebih besar sama dengan 10.000. Y1, Y dan Y2 tentunya lebih besar atau sama dengan 0, yang berarti tidak boleh lebih kecil daripada 0. Metode grafik yang pertama, yaitu di bahan pertama, yaitu bahan 1, kita gunakan persamaan pertama, yaitu 2X1 tambah 3X2 sama dengan 8. Jika X1-nya 0, maka X2-nya yang kita dapat adalah 2,6. Maka titik yang kita dapat adalah 0 untuk X1 dan 2,6
Untuk X2 berarti 0,2,6. Bagaimana jika X2-nya ini yang sama dengan 0? Yang kita dapat X1-nya adalah 4, maka titiknya adalah 4,0. Begitupun dengan bahan 2. Bahan 2 yang kita gunakan persamaan adalah X1 tambah 2X2 sama dengan 5. X1-nya 0. Jika X1-nya 0, kita dapatkan hasil untuk X2 2,5. Sehingga titiknya adalah 0,2,5. Dan jika X2-nya yang sama dengan 0, dengan menggunakan persamaan tersebut, kita dapatkan X1 sama dengan 5, maka titiknya adalah 5,0. Nah, sekarang kita gambar dalam bentuk grafik untuk menentukan daerah visible-nya. Sehingga diperoleh titik A 0,0, titik C 4,0, titik E 0,2,5, dan titik D. Nah, ini titik D yang akan perlu kita cari, karena titik D merupakan daerah potongan antara dua garis. Nah, cara penyelesaiannya kita lakukan dengan metode substitusi. Sehingga dari metode substitusi tersebut, pertama kita harus dapatkan X1-nya. Dimana di sini kita dapatkan X1 sama dengan 1 menggunakan metode eliminasi. Pertama kita eliminasi dulu, terlebih dahulu kita eliminasi bagian X2 sehingga kita dapatkan X1 nya sama dengan 1, dan kemudian X nya kita 1 kita substitusikan dalam persamaan 4X1 tambah 6X2 sama dengan 16. Maka hasilnya kita dapatkan adalah X2 sama dengan 2. Jadi titik D kita dapatkan X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2, maka titik D adalah 1,2. Selanjutnya dari keempat titik tersebut kita substitusikan dalam fungsi tujuan kita, yaitu Z sama dengan 15.000 X1 tambah 10.000 X2, sehingga didapat untuk titik A kita dapat hasil 0, dan untuk titik E kita dapat hasil 25.000, titik C kita dapatkan hasil 60.000, titik D kita dapatkan hasil 35.000. Nah, kesimpulannya adalah titik C menghasilkan penjualan maksimum sebesar 60.000. Jadi titik C adalah titik optimal, sehingga produk A dibuat 4 buah dan produk B 0 buah atau 4,0 untuk mendapatkan penjualan maksimum 60.000. Nah, sekarang kita lanjut pada metode penyelesaian program linear kita yang kedua, yaitu metode simplex. Pertama kita bahas tentang pengertian. Pengertian dari metode simplex itu sendiri adalah suatu prosedur matematis untuk mencari solusi optimal dari suatu masalah pemrograman linear yang didasarkan pada proses iterasi. Alasannya adalah ketika metode grafik tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana metode grafik dapat menyelesaikan jika variabel keputusannya adalah 2 atau tidak lebih dari 2, maka dapat diselesaikan dengan metode grafik. Tetapi jika lebih dari 2 variabel keputusan, maka tidak dapat digunakan metode grafik. Nah, jawabannya adalah kita menggunakan metode simplex. Karena metode simplex ini dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu persoalan program linear yang memiliki variabel keputusan yang cukup besar, yang dalam hal ini lebih dari 2 variabel keputusan. Tabel dasar metode simplex. Pertama saya akan perkenalkan terlebih dahulu tentang bagaimana bentuk tabel dasar dari metode simplex. Kita buat dalam bentuk pemisalan saja untuk memperkenalkan. Nah, ini adalah bentuk dari tabel dasar metode simplex. Ada variabel dasar, kemudian bagaimana select variabel. Nah, nanti akan saya jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan selectnya tersebut, nilai kanannya, dan indeksnya. Masih di metode simplex, saya akan jelaskan tentang bagaimana ketentuan-ketentuan dalam metode simplex. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan ketika menggunakan metode simplex ini. Di mana jika nilai kanan atau NK, seperti yang saya sudah tunjukkan tadi pada slide sebelumnya, fungsi tujuannya tersebut harus 0. Nilai kanan atau RHS fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan dengan minus 1. Kemudian fungsi kendala dengan tanda lebih kecil sama dengan harus diubah menjadi bentuk sama dengan menambahkan variabel select atau disebut juga dengan variabel surplus. Variabel select atau surplus disebut juga variabel dasar.
Fungsi kendala dengan tanda lebih besar sama dengan diubah ke bentuk lebih kecil sama dengan cara mengalihkan minus 1 lalu diubah ke bentuk persamaan dengan ditambahkan variabel select. Kemudian karena RHS-nya tadi negatif pada ketentuan sebelumnya, dikalikan lagi dengan minus 1 dan ditambah artificial variable dengan simbol M. Fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah dengan artificial variable. Itu adalah 5 ketentuan dalam penggunaan metode simplex. Terlepas dari ketentuan-ketentuannya untuk menggunakan metode simplex, saya akan jelaskan juga tentang bagaimana algoritma. Algoritma yang pertama dalam penyelesaian metode simplex ini adalah pertama kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala berdasarkan ketentuan pada slide sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Nah, setelah itu kita memilih kolom kunci. Kolom kunci ini didapat dari mana? Kolom kunci ini adalah kolom yang punya nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian memilih baris kunci. Baris kunci ini adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Nilai indeks ini dapat dari nilai kanan kita bagikan dengan nilai dari kolom kunci pada pemilihan kolom kunci di algoritma ketiga. Kemudian yang kelima, kita akan mengubah nilai-nilai dari baris kunci, di mana baris kunci sama dengan baris kunci baru sama dengan baris kunci lama bagi dengan angka kunci. Mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai kolom kunci atau selain baris kunci sama dengan 0. Kemudian baris barunya tersebut itu baris lama dikurang koefisien angka kolom X nilai baris baru kunci. Kemudian yaitu melanjutkan perbaikan-perbaikan langkah 3 sampai dengan baris Z sehingga tidak ada nilai negatif. Jika masih ada nilai negatif, kita lakukan iterasi. Tapi jika sudah tidak bernilai negatif pada baris Z-nya, kita hentikan iterasi. Contoh penerapan dan implementasi dari metode simplex. Nah, setelah kita pelajari tentang bagaimana pengertiannya, kemudian bagaimana algoritmanya, kemudian dan bagaimana ketentuan-ketentuannya, kita coba implementasikan atau terapkan metode simplex ini untuk memecahkan suatu masalah. Nah, sekarang agar lebih mudah, agar Anda lebih memahami tentang cara membedakan algoritma penyelesaian dari metode simplex dan metode grafik, kita menggunakan contoh kasus yang sama. Contoh kasus yang sama tersebut kita akan coba selesaikan dengan metode yang berbeda dari metode sebelumnya. Dan dalam hal ini kita menggunakan metode simplex. Saya bacakan terlebih dahulu, seorang produsen memiliki 2 macam bahan, yaitu bahan 1 sebanyak 8 ton dan bahan 2 sebanyak 5 ton. Pada atau seorang produsen tersebut berkeinginan untuk memproduksi 2 macam bahan, yaitu produk A dan produk B, di mana untuk 1 unit produk A membutuhkan 2 unit bahan 1 dan 1 unit bahan 2. Sedangkan untuk 1 unit produk B membutuhkan 3 unit bahan 1 dan 2 unit bahan 2. Adapun harga pasar untuk produk A sebesar 15.000 per unit dan 10.000 per unit untuk produk B. Pertanyaannya adalah berapakah produsen tersebut harus memproduksi produk A dan produk B untuk memproduksi penjualannya maksimum? Kita coba selesaikan dengan metode simplex. Nah, metode simplex kita dapatkan seperti pada contoh kasus sebelumnya. Fungsi Z-nya atau fungsi tujuannya adalah 15.000 X1 tambah 10.000 X2 tambah 0 S1 tambah 0 S2. 0 S1 dan S2 nya di sini adalah variabel surplus yang saya sebutkan tadi, yang kita lakukan penambahan berdasarkan ketentuannya. Kemudian fungsi batasannya kita dapatkan 2x1 tambah 3x2 tambah 5 tambah 1 S1 tambah 0 S2 sama dengan 8. Kemudian fungsi batasan yang kedua yaitu x1 tambah 2x2 tambah 0 S1 tambah 1 S2 sama dengan 5, dan x1, x2, S1 dan S2 sama kurang lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya itu kita bisa perhatikan di sini. Pertama, saya bacakan tentang keterangannya. Langkah pertama, karena soal maksimumkan, maka pilih kolom kunci nilai CJ sampai ZJ yang positif paling besar pada tabel tersebut, kolom X1.
ada kolom X1. Memiliki positif terbesar, maka kolom kuncinya adalah kolom X1. Nah, 15.000 yang paling tinggi. Kolom kuncinya, kemudian menentukan baris kunci. Selanjutnya, baris kuncinya bisa kita perhatikan di sini. Saya jelaskan tentang bagaimana pemilihannya. Nah, langkah kedua sudah ditemukan. Kolom kunci kemudian dihitung rasio kuantitas dengan cara Q per K dibagi kolom kunci X1 karena kemudian kita bisa mendapatkan baris kunci dengan cara pilih rasio kuantitasnya. Positif terkecil tabel tersebut baris kuncinya adalah 4. Maka kolom kuncinya tersebut adalah 4. Atau angka kuncinya. Karena yang terpilih kolom kunci adalah X1, maka variabel dasar S1 diganti X1 dan baris kunci diperoleh dengan cara S1 tabel lama dibagi nilai kunci yaitu pertemuan antara baris dan kolom yaitu 2. Untuk angka kuncinya, itu pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci itu adalah angka kuncinya. Kita bisa lihat di sini cara penyelesaiannya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk mencari S2 baru yaitu dengan cara S2 lama kita masukkan, kemudian kita kurangkan, kemudian 1/2 dikali dengan angka kunci lama yaitu S1 lama, kita kalikan dengan ini 1/2, baru kita kurangkan dengan yang di atas S2 lama. Kita dapatkan hasil seperti ini, kemudian kita masukkan dalam bentuk tabel. Nah, sekarang karena CJ sampai ZJ nya sudah lebih kecil sama dengan 0 atau sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka proses iterasi kita hentikan. Kita tidak perlu melakukan iterasi kedua. Kita sudah dapatkan hasil, maka nilai optimalnya adalah X1 sama dengan 4 dan X sama dengan 0 dan penjualan maksimumnya adalah 60.000. Nah, ini saya pikir jelas tentang bagaimana penentuannya. Sudah jelas. Karena kita menggunakan 2 variabel keputusan saja, jadi proses iterasinya tidak terlalu panjang. Kita hentikan pada proses iterasi kedua. Karena kita menggunakan contoh kasus yang sama dengan metode penyelesaian metode grafik sebelumnya. Nah, terakhir dari pembahasan kita tentang bagaimana program linear yang dibagi atas penjelasan tentang metode grafik dan metode simplex untuk metode-metode penyelesaian program linear tersebut, kesimpulannya adalah program linear merupakan salah satu penerapan pada riset operasi, di mana pada program linear ada 2 metode yang umum dikenal, adalah metode grafik dan metode simplex. Kedua metode ini memiliki ketentuan dan algoritma tersendiri, di mana metode grafik adalah penyelesaian SPL yang dalam hal ini adalah sistem persamaan linear dengan 2 variabel, sedangkan lebih dari itu digunakan penyelesaian dengan menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan lebih dari 2 variabel, tapi bisa juga dengan menggunakan 2 variabel saja. Nah, saya pikir cukup tentang penjelasan dari program linear tersebut beserta dengan metode-metode penyelesaiannya. Ini menandai bahwa demikian video presentasi saya tentang program linear. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.